Perpisahan adalah sesuatu yang menyedihkan. Namun perpisahan itu akan menjadi sesuatu yang lebih menyedihkan lagi jika pribadi yang berpisah dengan kita adalah seorang yang selama ini begitu dekat. Semakin dekat hubungan, perpisahan akan semakin menyakitkan. Mari membuka Matius 27 ayat 45 sampai 46 yang merupakan ucapan keempat Tuhan Yesus disalib. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ketika Yesus berada di atas kayu salib, Injil memberi kesaksian bahwa saat itu terjadi gelap gulita selama 3 jam, yaitu dari jam 12 sampai jam 3. Nah, ada yang mengatakan bahwa kegelapan ini adalah gerhana matahari. Namun, kalau melihat waktu saat itu adalah perayaan Paskah orang Israel, di mana mereka selalu merayakannya di saat bulan purnama, maka gerhana umumnya tidak terjadi di saat seperti itu. Dan juga gerhana umumnya tidak terjadi begitu lama, apalagi sampai 3 jam. Nah, kegelapan selama 3 jam ini lebih tepat kalau kita memandangnya sebagai murka Allah, yang merupakan penggenapan dari Amos 8 ayat yang ke-9. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Nah, saudara, Allah murka kepada manusia yang berdosa, termasuk kepada Kristus sendiri yang saat itu menggantikan kita memikul hukuman dosa kita. Eli, Eli, lama sabachthani adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat yang kedua, yang membuktikan bahwa kata-kata yang ditulis di dalam Mazmur itu adalah nubuat tentang dia. Nah, apa arti teriakan Yesus ini? Siapakah yang meninggalkannya? Nah, teriakan Tuhan Yesus ini adalah teriakan karena keterpisahannya dengan Allah Bapa sebagai oknum pertama dari Allah Tritunggal. Allah Bapa meninggalkan Allah Anak dalam keadaannya sebagai Allah dan manusia. Nah, ditinggalkan oleh Allah Bapa adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Mengapa? Nah, saudara, Yesus dan Bapa memiliki hubungan yang sangat dekat. Nah, sepanjang pelayanannya beberapa kali Bapa memberikan afirmasi tentang dia. Misalnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat yang ke-5. Nah, Tuhan Yesus juga selalu memprioritaskan hubungannya dengan Bapa melebihi apapun. Sampai beberapa kali dicatat di dalam kitab Injil, murid-murid itu mencari-cari dia karena orang banyak itu mencari dan menginginkan pelayanan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan semua itu menghalangi waktu-waktu yang dia habiskan bersama dengan Bapanya. Jadi, bayangkan, ketika di atas salib itu, Bapa pribadi yang begitu dekat dengannya meninggalkannya. Bagi orang percaya kepada Tuhan yang selama ini atau yang pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka akan sangat mengerti apa artinya jauh dari Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman rohani yang sangat berat. Nah, hal ini tentu akan sangat berbeda dengan orang yang berdosa yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa atau tidak peduli apakah dia dekat atau jauh dari Tuhan. Nah, pengalaman yang ditinggalkan oleh Bapa ini semakin berat karena Tuhan Yesus mengalaminya di dalam puncak penderitaannya, yaitu di atas salib. Nah, sebelumnya dia sudah dicambuk, dipukul, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sekarang dia juga ditinggalkan oleh Allah Bapa. Di saat dia sedang menderita kesakitan yang luar biasa dan hampir mati, Allah Bapa meninggalkannya. Nah, sungguh suatu pengalaman yang sangat berat dan menyakitkan. Di dalam kehidupan kita, seringkali penderitaan atau kesusahan yang kita alami bisa kita hadapi dan lewati karena ada orang-orang yang selalu memberikan support, memberikan dukungan kepada kita.
Seberat apapun itu kita bisa hadapi karena ada dukungan dari orang-orang terdekat dengan kita sehingga penderitaan itu terasa tidak terlalu berat. Nah, di sepanjang pelayanannya, Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa. Namun, ketika di dalam puncak penderitaan itu, dia ditinggalkan oleh Bapanya. Nah, mengapa Allah Bapa meninggalkan Allah Anak? Tuhan Yesus yang tidak berdosa tetapi menggantikan posisi orang berdosa sehingga dengan demikian dia dijadikan berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah, dosa memisahkan Allah dengan manusia. Yesus yang memikul hukuman dosa kita harus mengalami keterpisahan itu. Di atas salib dia ditinggalkan. Dia sendiri menanggung murka Allah karena dosa manusia. Nah, kita semua tahu salah satu alasan di balik semuanya itu adalah karena kasih-Nya kepada kita. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Kristus ini bagi kita orang yang berdosa, yang sebelumnya terpisah dengan Allah, diperdamaikan dengan Bapa, asal kita mau percaya kepadanya. Kita yang tadinya terpisah dan adalah musuh Allah, karena kematiannya itu menggantikan kita, mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Nah, bagi kita yang sudah percaya, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Misalnya Ibrani 13 ayat yang kelima. Nah, di dalam pengalaman hidup kita, mungkin kita pernah mengalami ditinggalkan oleh orang terdekat atau saudara atau siapapun itu. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini adalah sungguh suatu janji yang begitu indah dan meneguhkan iman kita. Nah, sudahkah saudara berdamai dengan Allah? Sudahkah saudara menerima cinta kasih-Nya yang begitu besar itu? Kalau sudah menerima kasih-Nya, mari jangan sia-siakan. Pengorbanannya bagi kita sangat mahal, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Selamat merenung di masa-masa Prapaskah ini. Amin.